Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis seram. Di video kali ini kami membagikan kisah nyata dari saudara Agnes Putri Widyasari, pengalaman ke Gunung Salak. Sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya guys. Oke, kembali ke cerita seram. Pos 1 yang penuh drama. Sesampainya di pos 1, Agnes buru-buru mengisi ulang air dari pipa aliran penduduk. Pendakian tadi sangat melelahkan. Kali ini Agnes meminta Bambang untuk membawa sebagian logistik yang dibawanya. Karena jujur Agnes sudah gak kuat. Saat mau nanjak naik akar sudah oleng karena beratnya logistik yang Agnes bawa. Kami sibuk membongkar logistik sekalian makan roti sebentar untuk mengganti energi yang terpangkas saat mendaki tadi. Tidak lama setelah itu, kami akhirnya bertemu dengan pendaki lain yang sepertinya masih remaja. Tapi tampaknya pendaki yang baru turun itu terlihat cemas dan panik. Agnes bisa melihat salah satu pendaki menggendong pendaki lainnya. Bambang pun menghampiri mereka, menawarkan bantuan dan menanyakan apa yang terjadi. Salah satu pendaki bernama Miftah itu menjelaskan saat bermalam di puncak, salah satu temannya mengidap gejala hipotermia. Temannya itu menggigil parah sampai kulitnya hampir membiru. Ia juga meracau aneh, meminta agar temannya itu dipulangkan ke Curug Nangka. Agnes dan Bambang saling beradu pandang. Sepertinya Bambang tahu apa yang dipikirkannya. Lebih baik kalian istirahat dulu, karena kalau lanjut sampai bawah itu bisa hampir 90 menitan sampai ke base camp, ucap Bambang. Ia pun meminta Agnes untuk membangunkan Fliset, mengeluarkan kotak B2K, sedangkan pendaki itu meletakkan matras di bawah Fliset. Perempuan yang minta tolong pulang ke Curug Nangka. Pendaki perempuan itu terlihat pucat sekali dan berkeringat. Ia terus meracau hal-hal dan bahasa yang terkadang kami tidak mengerti. Agnes memberikan headpick ke tubuh wanita itu dan tiba-tiba saja ia menggenggam tangannya. Genggamannya cukup kuat membuat Agnes agak sedikit sakit. "Tolong antar saya pulang. Saya nggak mau di sini," ucap wanita itu lirih. Tiba-tiba saja dia bangun lalu matanya menyorot ke Agnes dengan tajam. Wajahnya yang pucat itu terlihat menakutkan. "Ah!" Perempuan itu berteriak nyaring membuat Bambang dan lainnya berhamburan ke dalam untuk mengecek keadaan. "Woi, ada apa?" tanya salah satu pendaki yang merupakan teman perempuan itu. Perempuan itu tiba-tiba saja meronta dan mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Para pendaki pria mencoba untuk menghalangi aksi perempuan itu. "Waduh, mampus ini, ngadepin orang kesurupan gimana caranya?" ucap Bambang yang sepertinya kewalahan karena tenaga wanita itu benar-benar di luar nalar. Agnes sendiri juga berusaha sekuat tenaga merapal beberapa doa untuk mengusir makhluk halus yang ada di tubuhnya. Tapi sayangnya keadaan semakin parah. Bambang mencoba untuk menelpon tim penolong. Ia tahu susah sinyal, tapi tidak ada salahnya mencoba. Agnes menahan tangan perempuan itu dan menyadari bahwa pergelangan tangan Agnes yang tadi digenggam olehnya itu menjadi biru. Rasanya sakit dan panas. Perjalanan Agnes dan Bambang akhirnya sempat tertunda agak lama di pos 1. Suasana yang tadinya nyaman, aman, damai, dan asri itu seketika berubah menjadi adegan menakutkan. Agnes mulai merasa lelah. Saat itu pos 1 yang penuh drama. Agnes hanya diam dengan pikiran kosong, memandangi sekeliling yang dipenuhi oleh kepanikan juga keributan. Jadi ingat omongan Simbah waktu itu, kalau memang mungkin Agnes sudah ditakdirkan dan diizinkan untuk memiliki kelebihan yang berbeda dari orang lain pada umumnya. Setelah mendengar
teriakan kencang perempuan itu, telinga menjadi berdengung. Mungkin juga karena posisi Agnes yang memang berdekatan dengan perempuan itu, ditambah ia berteriak tepat di telinga. Kepala terasa pusing, entah kenapa Agnes juga merasa mual. Situasi saat itu benar-benar kacau. Sosok misterius. Di antara kekacauan yang sedang terjadi, samar-samar Agnes melihat seseorang berdiri tepat di sebelah Fliset. Tampak seperti laki-laki. Jujur, pandangan agak sedikit kabur waktu itu. Agnes hanya bisa melihat tingkah lakunya yang tampak tenang memperlihatkan kami yang panik, karena pendaki perempuan yang mulai kesurupan itu semakin menjadi-jadi. Dia terus berteriak meraung-raung, meminta untuk dipulangkan. Miftah, salah satu leader grup itu, terus mencoba merapalkan ayat-ayat suci, tapi entah mengapa tidak berhasil. Bambang yang melihat Agnes sudah hampir sempoyongan dan ingin pingsan, segera membopong Agnes menjauh dari kerumunan. Ia membacakan doa dan meniup botol air yang hendak ia suguhkan. "Nih, minum dulu," kata Bambang. Ia membantu Agnes untuk meneguk air tersebut. Rasa segar itu cukup membuat Agnes agak sedikit sadar. "Gue capek banget, pasti ada aja kejadian-kejadian kayak gini setiap kali kita naik gunung," ucap Agnes dengan suara yang agak sedikit lemah. "Gak semuanya, baru 2 kali," ucap Bambang menepuk pundak Agnes. Agnes terkekeh sedikit mendengar ucapannya itu. Padahal hari itu cukup terang dan suara kicauan burung juga masih terdengar. Tapi Agnes dan Bambang malah harus menghadapi orang kesurupan. 1 jam setelah berlalu dan situasi masih juga belum membaik. Kami juga sedang menunggu ranger gunung untuk datang membantu. Sembari menunggu, Agnes memperhatikan pendaki perempuan itu. "Miris," kata itu yang bisa Agnes deskripsikan. Tangan dan kakinya diikat, sebuah handuk menyumpal mulutnya. Saya masih bisa mendengar ia menangis terisak-isak. Agnes termenung sejenak, masih kepikiran soal sosok misterius yang sempat dilihatnya. Pastinya bukan orang biasa sih, karena dari cara berpakaian maupun tingkah lakunya benar-benar seperti sudah hal yang biasa baginya. Agnes tadinya ingin membahas soal ini ke Bambang, tapi situasinya tidak mendukung. Anak-anak remaja yang naik gunung itu mungkin sudah kena mentalnya melihat temannya kesurupan. Bambang di sana hanya membantu agar tidak ada kepanikan sampai ranger gunung datang. Bulan di Gunung Salak yang tak terduga. Situasi saat itu mulai terkendali saat ranger Gunung Salak datang. Mereka dengan sigap mengevakuasi remaja perempuan itu bersama teman-temannya. Kalau tidak salah, saat itu ada petugas yang sempat menegur kami dan bertanya, bahkan ia meminta kami agar tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun Bambang menolak hal itu. Ia tetap bersikukuh melanjutkan pendakian di Gunung Salak. Kalau saya sih maunya pulang aja, tapi rasanya terkesan jahat kalau saya meninggalkan Bambang sendirian. Cerita tanpa menghabiskan banyak waktu lagi, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak Salak. Perjalanan menuju puncak Salak kedua jujur sangat melelahkan. Tenaga Agnes mulai habis, hari sudah mulai sore, sedangkan kami harus mengejar summit sebelum malam tiba. Konsentrasi kami lama-kelamaan menjadi menurun akibat kelelahan. Di sela waktu istirahat, Agnes merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Rasanya seperti mau datang bulan karena cukup panik. Saya menanyakan ke Bambang apakah celana saya bernoda merah. Bambang mengecek dengan seksama dan ternyata benar. Mendengar hal itu jujur Agnes panik. Waduh, dari sekian banyak tanggal kenapa harus hari ini? Ini pertama kalinya Agnes naik gunung dengan kondisi sedang datang bulan. Rasa was-was juga menyelimuti saat itu. Kalau mau balik lebih bahaya karena hari semakin gelap, tapi kalau melanjutkan perjalanan takut kejadian aneh-aneh.
Saat itu Bambang coba meyakinkan Agnes bahwa tidak perlu takut. Ia mengatakan pernah ada temannya sedang datang bulan saat naik gunung dan tidak terjadi apa-apa. Karena hal yang tiba-tiba ini, mau tidak mau kami harus mengejar summit sebelum gelap. Kalaupun ternyata tidak bisa, kami terpaksa harus mencari tempat landai untuk membangun tenda. Agnes tidak mau masih berada di jalur pendakian saat gelap, apalagi di Gunung Salak yang terkenal mistis. Suara yang meminta ke kiri. Kami sih sudah berusaha untuk mencari tempat yang pas untuk membangun tenda, tapi sayangnya Agnes dan Bambang benar-benar terpaksa melanjutkan perjalanan. Hari mulai gelap dan kami masih berada di trek pendakian saat kondisi sudah maghrib. Agnes mengeratkan tangan ke tali carrier, memantapkan setiap langkah. Sebelum itu kami juga sempat berhenti sejenak untuk mengenakan headlamp. Keterbatasan pandangan karena malam membuat kami harus ekstra berhati-hati. Posisi Agnes berada di belakang Bambang kala itu, saat tidak mungkin berada di depan. Agnes tidak hafal dengan jalur-jalurnya. Semakin lama kami berjalan, kegelapan semakin menyelimuti hutan. Keheningan malam itu di hutan Salak benar-benar bikin jantung dak-dikduk. Mungkin karena vegetasinya yang lebat serta jalurnya yang terus menanjak. Suara hewan malam yang menembus heningnya hutan Salak itu membuat bulu kuduk merinding. Rasanya pengen banget cepat pulang. Agnes dan Bambang berusaha mengobrol untuk mengusir rasa takut. Saat kami ngobrol, ada kejadian aneh pada saat itu. Nah, tunggu di part 3 selanjutnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, tunggu di video kami berikutnya. Serah.